rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu keistimewaannya lebih daripada dunia dan seisinya. Bapak Ibu, kalau saya kasih pilihan, pilih 500.000 atau pilih dunia dan seisinya, pilih mana? Alhamdulillah, normal. Walaupun pada prakteknya kadang-kadang tidak begitu. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sekarang saya kembalikan kepada apa yang kita bahas tadi. Jadi saking pentingnya sholat subuh ini, teman-teman sekalian, fokus. 2 rakaat sebelum subuh saking pentingnya, maka dalam keadaan-keadaan bahkan Anda bangun terlambat pun, ini hadis-hadis sahih mengajarkan masih boleh menunaikan 2 rakaat sebelum subuhnya. Pertanyaannya, apa keutamaannya? Sampai-sampai itu dijaga, bahkan dalam keadaan seakan terlambat dalam menunaikannya. 1. Hadis riwayat Muslim, ke nomor hadis 725-nya. Tadi sampai 727. Tahan ya, fokus. Rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu keistimewaannya lebih daripada dunia dan seisinya. Bapak Ibu, kalau saya kasih pilihan, pilih 500.000 atau pilih dunia dan seisinya, pilih mana? Alhamdulillah, normal. Walaupun pada prakteknya kadang-kadang tidak begitu. Contoh, bikin broadcast ya dari sekarang dan viralkan. Ada satu pengumuman dari Masjid Nurul Bahri di Kelapa Gading, besok Jumat yang sholat subuhnya ditunaikan di Masjid Kelapa Gading Nurul Bahri dan mengikuti datang sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh dikerjakan di Nurul Bahri, masing-masing akan dapat amplop 500.000. Sampaikan, terbatas 50 orang untuk sab pertama, 500.000. Baik, pertanyaan saya, setelah pengumuman itu dibuatkan viral, kemudian menyebar, berapa jamaah yang datang ke sini? Pertanyaannya, sejak jam berapa jamaah datang ke sini? Subuhnya 4.25. Orang datang ke sini jam berapa? Jam 1, jam 2. Demi Allah saya katakan, nginap dari sore ini udah pada datang. Padahal itu cuma tulisan di bawahnya, contoh. Anda bayangkan? Di contoh aja, dikasih 500.000, diumumkan dari sekarang. Nginap sore-sore udah banyak ke sini. Nggak percaya, bikin aja Pak. Pengumuman, contoh. Di Masjid Kelapa Gading Nurul Bahri, besok akan dibagikan masing-masing 500.000 rupiah. Di awal subuh, bagi 50 orang pertama. Tanda kurung, contoh. Atau nggak usah kasih contoh, kalau Anda benar-benar berniat, silahkan cek berapa yang datang. 4.25 adzan subuh, mulai sore udah datang, malam itikaf dan sebagainya. Wajah-wajahnya nggak pernah Anda kenal sebelumnya. Bikin pengumuman yang kedua. Siapa yang datang ke masjid lebih awal, di waktu subuh, menunaikan 2 rakaat sebelumnya, bahkan di masjid itu, nanti kami akan berikan dengan janji Rasulullah SAW, lebih daripada dunia dan seisinya. Al-Hadis, tuliskan di ujungnya. Pertanyaan saya, berapa yang datang ke masjid ini? Tuh, lihat tuh. Nah, sekarang, jadi Ustadz, yang dimaksudkan lebih daripada dunia dan seisi ini apa? Apakah materi wujudnya atau yang lain wujudnya? Nah, ini yang perlu kita sadari, sehingga kita punya pemahaman yang kuat tentang ini. Sampai-sampai Nabi pernah mengilustrasikan, kalaulah tahu tentang kemuliaan ini, bahkan orang akan mendatangi masjid atau sholat itu dengan merangkak. Merangkak itu ada dua pemahaman. Satu, saking padatnya orang datang sampai bergeraknya itu lambat. Ya kan, kalau orang lambat itu diilustrasikan seperti bayi yang merangkak, lambat geraknya, saking banyaknya padatnya begitu. Ya. Yang kedua, ada yang mengatakan bahkan orang yang tidak mampu pun akan merangkak datang, saking tahunya manfaat di balik itu. Yang pertama yang dimaksudkan kata para ulama, makna yang pertama itu adalah terkait dengan pahalanya. Pahalanya itu lebih daripada dunia dan seisinya. Anda bayangkan nggak, teman-teman? Baca Quran aja, satu hurufnya 10 kebaikan. Infak paling minimal 700 kebaikan. Datang ke majelis ilmu mendapatkan pahala 700 kebaikan. Tapi kalau 2 rakaat sebelum subuh, langsung jumlahnya lebih daripada dunia dan seisinya. Bukan 10, bukan 20, bukan 100, bukan 700. Lebih daripada dunia dan seisinya.
Maksudnya susah ngitungnya. Banyak ya? Banyak pahala. Nih antum datang ke masjid ya. Niat untuk ta'lim salat, baru datang nih. Datang itu udah dapat 25. Hadis Muslim. Satu keduanya 500 tahun, dua ketiga 500 tahun. Kemudian salat kalau berjamaah 27. Kalau sendirian 10. 10 itu di Quran surah 6 ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. 10 itu satu keduanya 500 tahun, dua ketiganya 500 tahun. Kalau dilanjutkan dengan ikut ta'lim, itu di riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dapat lagi 700 kebaikan. Sampai antum pulang, 700 itu dilipat gandakan, jarak satu keduanya 500 tahun. Jaraknya 500 tahun, satu keduanya. Dua ketiga 500 tahun, terus sampai akhir. Tapi kalau Anda menunaikan 2 rakaat sebelum subuh, itu pahalanya lebih daripada dunia dan seisinya. Langsung tanpa hitungan, saking banyaknya. Nah, apa pentingnya pahala ini? Kalau bicara pahala, bukan urusan dunia, nanti urusan akhirat. Itu menentukan di akhirat. Kalau nggak percaya, silahkan meninggal dulu, nanti akan kelihatan. Ya. Walaupun kita nggak bisa milih, Tapi yang mau saya sampaikan begini, pahala itu diantara manfaatnya, saat Anda kumpulkan lebih banyak, itu yang bisa menutup dosa sekaligus menaikkan Anda ke derajat surga paling tinggi. Karena rumus dosa dengan pahala itu begini, Anda dapatkan pahala, maka dosa akan ditutup dengan pahala itu. Ini di hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah. Lihat, tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang berbuat baik, kemudian dia berbuat jelek, maka pahala kebaikan itu akan ditutupkan pada kejelekannya. Ini. Paling celaka itu disebutkan langsung oleh Nabi. Awas hati-hati. Yati yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa la taqad syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza. Ada orang saat di dunianya rajin salat, sunahnya dikerjakan. Ini kalau Nabi berbicara nggak akan dusta, pasti benar ini. Jadi ada yang rajin salat, rajin puasa, rajin zakat. Cuman sayang, wa yati qad syatama hadza, dia juga rajin mencela orang. Jadi kalau Nabi katakan begitu akan terjadi. Orangnya rajin salat, cuman senang juga mencela orang. Senang juga menuduh orang, wa qadhafa hadza, qadhafa itu nuduh. Ini unik. Kalau orang nggak salat mencela, karena dia nggak sholat, tapi ini orang sholat tapi bisa mencela, mudah sekali cara orang, mudah menuduh orang. Wa daraba hadza, senang berselisih. Nah, nanti di akhirat bagaimana? Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang sholat kata Nabi kemudian mencela orang lain, maka pahala sholatnya akan diambil, diberikan pada celanya untuk menutup dosa celaannya. Bisa sekarang ada orang ikut taklim nih, begitu keluar ada orang lewat nggak ikut taklim, dibicarakan. Lihatnya, iya kayak ahli surga aja ya, iya, gak ikut ta'lim kayak kita ya, iya, misal. Nah itu 2 orang ketika bicara, dipindahkan pahala ta'limnya kepada orang tadi. Datang yang satu bertanya, kenapa? Itu tuh orang itu, gak nyangka ya, nyangka. Ketika Anda bilang tidak nyangka, Anda sedang menyangka, pindah pahala. Yang keempat mengatakan, alhamdulillah saya tidak Ustaz, alhamdulillah. Tidak seperti 3 orang itu tuh senang membicarakan orang lain. Nah. Itu ketika bicara demikian pindah lagi kepada orang itu. Di rumusnya ketika Anda kerjakan kebaikan, Anda melakukan keburukan, maka yang baik ini akan otomatis menutup yang buruk. Tutup. Kalau baiknya masih unggul, salahnya, amal solehnya tinggi, salahnya hilang, maka surga baginya. Kalau ini nggak bisa nutup, solehnya kurang, salahnya masih banyak, maka neraka untuknya. Salah dengan soleh seimbang, maka ditempatkan di Araf namanya, bukit tertinggi antara surga dengan neraka. Nah, yang saya tanyakan adalah, ini yang paling penting nih, tolong akui dengan jujur. Siapa yang tidak punya siapa yang tidak punya dosa siang ini? Angkat tangan. Ulang. Siapa yang merasa tidak punya dosa, boleh angkat tangan. Saya pulang. Karena Anda lebih berhak berada di sini. Yang dosanya sedikit, boleh angkat tangan. Baik. Yang dosanya agak banyak, angkat tangan. Yang dosanya banyak, angkat tangan. Tahan, turunkan lagi. Baik, saya bikin keterangan di sini. Tabel pertama mengakui banyak dosa. Ya, alhamdulillah. Di tahun sudah berganti, tapi kebiasaan masih sama. Datang sendiri, tulis sendiri, nangis sendiri, ngapus sendiri. Luar biasa. Alhamdulillah. Dosa banyak. Siapa yang ingin masuk surga? Boleh angkat tangan. Surganya Firdaus bersama Nabi. Nah, sekarang, ini memang aneh. Ya. Aku banyak dosa, tapi pengen ke surga. Surganya Firdaus lagi. Rumus surga itu kan pahala. Pahala itu dihasilkan lewat amal soleh.
Karena itu ketika Allah menerangkan tentang surga pertama kali dalam Al-Quran, di Quran surah kedua ayat 25, maka disebutkan iman dan amal soleh. Wabashiril ladzina amanu, berikan kabar pada orang-orang beriman itu, wa amilus solihat, dan dia telah mengumpulkan pahala dengan amal soleh. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dengan amal soleh itu, maka kami siapkan surga terindah untuknya dengan segala keindahan di dalamnya. Pertanyaannya, lihat sini. Berarti untuk Anda masuk ke surga itu, Anda membutuhkan pahala. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang sudah merasa terjamin masuk surga? Tidak ada yang merasa terjamin. Artinya, ini ada yang unik teman-teman sekalian. Saat bersamaan, Anda merasa dosanya banyak. Juga merasakan pahalanya belum cukup ke surga. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kan ini dunia akan kita tinggalkan, dan kita sadar itu. Kita akan wafat. Dan itu satu yang pasti, kita nggak bisa milih. Bisa sekarang, bisa nanti. Dan tidak harus kemudian ada kejadian tertentu, kalau udah tiba ajal itu datang. Mau ada tsunami, mau tidak, kalau ajal tiba, ya tiba, meninggal. Mau ada gempa ataupun tidak, kalau yang meninggal, ya meninggal aja. Dan kita tidak tahu kapan itu. Anda umroh, harap meninggal di tanah suci, tiba-tiba meninggal di tanah kusir. Bisa di tanah abang. Ya, kita nggak bisa pilih. Tapi yakinnya kita itu pasti wafat, kita meninggal. Pertanyaannya, saat pulang itu kan kita tahu, sepakat, yang dibawa cuma satu, amal soleh, pahala ini. Nah, pertanyaan saya, kalau Anda merasa pahala masih sedikit di sini, dan dosa masih banyak, maka bagaimana cara menutupnya? Sedangkan rumus ke surga itu kan ini mesti banyak, ini hilang. Ditutup nih. Jadi kalau sekarang kita yakin dosanya masih banyak, sementara pengen ke surga, pahala sedikit, nutupnya bagaimana? Maka dalam bab fikih ada satu amalan, ini indah sekali dalam kalimat Nabi. Maka Anda harus memburu dengan cerdas amalan-amalan yang saat dikerjakan pahalanya melimpah. Itu yang disebut dengan sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu, sedekah itu bukan sekedar mengeluarkan uang, bukan. Jangan dibatasi dengan itu. Dalam bahasa fikih, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu disebut sedekah. Salat sedekah, zakat sedekah. Karena itu zakat disebut dengan sedekah. Quran surah ke-9 ayat 103. Infak sedekah. Quran surah kedua ayat 264. Salat sedekah. Kemudian doa itu sedekah. Lakukan amalan-amalan. Tapi semua amalan ini ada rumusnya. Kalau Anda ingin mengerjakan satu amalan yang pahalanya melipat mengalir, kata Nabi, kerjakan yang jariyah. Ada thabitah, ada jariyah. Thabitah itu sekali dikerjakan seketika pahalanya selesai. Kalau jariyah dikerjakan pahalanya terus mengalir, mengalir, mengalir. Bukan cuma menitipkan uang pada sesuatu. Anda punya 50.000, berikan pada orang lapar, berikan makanan. Begitu dia makan, tenaganya mengalir, dipakai sholat, Anda dapat bagian pahala dari sholatnya tanpa dikurangi sedikit. Dengan uang yang sama, belikan mushaf. Belikan mushaf, berikan pada penghafal. Begitu dia ulang-ulang hafalannya, hafal, baca. Kan penghafal Quran itu pasti bukan sekali baca, akan terus-terusan. Dan tidak ada penghafal Quran, menghafal Quran cuma seayat. Baca surat aja enggak. Baca satu huruf aja apalagi. Enggak ada penghafal Quran baca cuma satu huruf. Pahala Quran itu satu huruf 10 kebaikan. Enggak ada penghafal Quran baca Quran cuma sehuruf. Siapa yang infaknya ini? Itu tuh mushafnya dari Bapak Fulan. Dia mau udah banyak pahalanya, bacanya sehuruf aja. Nun, sudah. Ganti mushaf, nggak ada. Dia pasti berulang-ulang. Dzalikal kitabu, sampai hafal. Itu berapa kali dia ulang, berapa banyak pahala. Modalnya cuma 50.000. Kemudian yang paling menarik, maaf teman-teman, andanya wafat, mushafnya masih ada, dipakai orang lain lagi, Anda masih dapat pahalanya. Yang paling menarik, mushafnya udah hancur, tapi orang yang hafalnya masih hidup, dia mengajar 100 murid, pahala dari 100 murid itu Anda dapatkan lagi. Berapa banyak modal? Cuma 50. Nah, ada yang tanpa modal, nggak usah bayar. Bangun Anda sebelum subuh, kerjakan 2 rakaat, dapat pahala lebih daripada dunia dan seisinya. Cuma 2 rakaat modalnya. Maka ketika dapatkan itu, nih, dosa Anda seperti apa sih? Kalau dosa Anda sepenuh dunia, sepenuh bumi, kerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Sepanjang bukan dosa besar. Sepanjang bukan dosa besar. Istighfar di situ, mohon ampunan, sujud dengan benar. Dan yang dimaksudkan sholat 2 rakaat bukan sekedar sholat. Ada nanti cara-caranya, itu yang akan kita bahas. Ada caranya, ada rukunnya, ada bacaannya, ada apa yang harus dimohonkan, apa yang kemudian harus ditepikan. Ada. Jika benar Anda kerjakan semua ini, maka diberikanlah oleh Allah lebih daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau pahala ini diberikan, dosa Anda yang bertumpuk pada hari itu hilang beberapa bagian. Hilang. Apalagi saat mengerjakan amalan ini, Anda bertobat dari dosa-dosa yang pernah dikerjakan, termasuk dosa besar. Maka Anda berpeluang habis semua dosa itu. Dan mungkin seperti yang pernah terjadi di satu tempat. Ini viral kisahnya. Ya, Masya Allah. Dia seorang yang sangat buruk perilakunya. Kemudian tiba-tiba dia pengen sholat.
orang sudah mulai mengusir dan sebagainya, kamu kemudian dibimbing oleh seseorang, dari wudunya, dari sholatnya. Begitu dia sholat, ternyata wafat dalam keadaan sujudnya. Dan dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jangan pernah nilai orang dari covernya, dari luarnya. Karena boleh jadi hati kecilnya ingin kembali kepada Allah. Begitu seseorang ingin kembali, maka Anda rangkul, ajarkan kepadanya. Begitu dia tobat, Anda mendapatkan bagian dari pahalanya. Kalau orang ini masih hidup, setiap dia beramal, Anda mendapatkan bagiannya. Qadar Allah dia haji, Anda belum, maka Anda mendapatkan pahala hajinya tanpa dikurangi sedikit pun. Indah. Paham ya? Nah, maka ini cara memahaminya begini. Makanya kata Nabi, kalau orang tahu tentang ini, orang akan datangi itu 2 rakaat itu dengan membungkuk, dengan merangkak. Datangi, karena tahu ini peluang ini kalau nggak dapat sekarang, nunggu lagi besok. Dan besok itu belum tentu hidup. Itu masalahnya. Jadi kalau Anda sia-siakan yang sekarang, makanya setannya itu kadang-kadang demikian, Pak. Dipaksa nonton malam, begadang lewat, subuhnya lewat, 2 rakaat yang nggak dapat, dipaksa nunggu besoknya lagi. Sedangkan besok Anda belum tentu hidup. Ya, begadang jangan begadang lah, kecuali ada perlunya, kan? Nabi juga begadang, ya kecuali ada perlunya. Ada perlunya, silahkan diskusi dengan sahabat dan selesai, beliau istirahat. Jelas sampai sini? Nah, jadi kenapa ini sholat kita harus paham sampai ke titik ini, sampai ke titik yang paling dalam. Kenapa dikejar? Kenapa masih ditunaikan? Kenapa seakan-akan terlambat tapi masih ditunaikan juga? Karena yang diburu bukan cuma 2 rakaatnya, tapi keutamaan di baliknya. Itu poinnya. 2, yang terakhir. Keutamaan kedua. Tahan sebentar ya, nanti saya berhenti 5 menit lagi. Yang kedua, kenapa 2 rakaat ini begitu diburu padahal belum masuk kepada fardunya? Karena 2 rakaat ini ketika Anda kerjakan di awal-awal waktu saat azan selesai dikumandangkan, maka juga menjamin keberkahan dari Allah bagi pelakunya. Fi bukuriha, kejar kata Nabi SAW, ibadah sholat subuh itu sejak awal waktunya, fi bukuriha, awal waktu itu dimulai selesai adzan berkumandang, kerjakan 2 rakaatnya. Maka orang yang mengerjakan ini ada isyarat dari Nabi SAW, maka minimal aktivitas dia di hari itu akan dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambah nilai manfaatnya. Ya, bertambah nilai manfaat. Di hari itu tidak dibimbing oleh Allah. Kalau bicara yang bermanfaat, kalau dapat rizkinya penuh dengan manfaat, ya maaf, kalau pakaian bisa menutupi aurat, kalau makanan membuat kenyang, walaupun menunya sederhana, tapi memberikan kenikmatan bagi pelakunya. Beda dengan orang yang tidak dapat berkah, banyak menunya tapi nggak ada yang kemakan, ya pakaian banyak nggak ada yang kepake. Orang cari pakaian untuk menutup aurat, dia beli pakaian untuk membuka aurat, aneh itu, aneh sebetulnya. Dan yang paling aneh itu udah terbuka disobek-sobek juga. Kan prinsip pakaian itu dipakai untuk menutup aurat. Silahkan cek, kuntilanak aja pakaiannya menutup aurat. Di film-film tuh ada kuntilanak dan sebagainya, nutup. Ya, kemudian naik delman. Begitu naik delman diantarkan kemana? Pulau Gebang, kan? Nyampe di sana bayar. Begitu jauh ternyata uangnya berubah. Jadi daun-daun pohon yang sudah kering. Ya, bilang tukang delmannya, dasar kuntilanak, baik lagi kuntilanaknya. Daripada Anda bisa. Itu kisah orang-orang dulu. Nggak usah dimasukin, itu cuma selingan aja. Tapi mau saya sampaikan begini teman-teman sekalian, maaf ya, ini kadang-kadang banyak logika yang terbalik. Orang pakai pakaian kan buat nutup, bukan buat dibuka. Kalau buat dibuka ngapain berpakaian? Kan sederhana cara berpikirnya. Anda beli pakaian buat nutup, bukan buat dibuka. Kalau buat dibuka ngapain beli pakaian? Kalau cuma mau lomba-lomba buka pakaian, Anda kalah sama binatang. Karena hewan tuh lebih jagoan, bahkan risi dipakein pakaian. Silahkan Anda main keragunan, monyet pakaian risi. Kalau mau lebih tantangan, masuk kandang singa, pakaiin pakaian. Singa pakai sarung ya. Oh, kalau Anda nggak ditelan, wah coba lihat. Risi. Ya, Anda mau lomba, Anda nggak akan menang. Di prinsip pakaian dipakai buat nutupin aurat. Yang paling aneh udah dipakai, dibuka-buka. Ada yang disobek lagi, ngapain dipakai? Jelas ya?